tutorial untuk pembelajaran saja ya, pembelajaran, penjelasan bagaimana sih cara ngeflash Xiaomi Redmi semua ya. Dan saya contohkan ini pada Redmi 5 atau dengan codename-nya itu Rossi ya. Dia kalau dinyalakan hanya tampil logo Mi saja. Dan di sini device ini belum sama sekali belum UBL. Tapi kalau misalkan device Redmi 5 kalian sudah UBL, kalian tanpa test point ya bisa menggunakan fastboot juga. Karena kebetulan device ini belum UBL, jadi saya akan coba menggunakan test point ya. Untuk Redmi 5 Rossi ini letak dari test point itu akan sangat kecil sekali, jadi harap berhati-hati. Bagaimana caranya? Langsung saja, tapi seperti biasa ya, luangkan waktu kalian sebentar saja untuk subscribe channel saya, aktifkan juga notifikasi loncengnya, share, like ya, jangan lupa komentarnya juga, agar kalian juga tidak ketinggalan update dan video terbaru ketika saya mengupload video tutorial. Ini Redmi 5 Rossi ya. Dia hanya hanya tampil logo Mi-nya saja ketika dinyalakan ya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini hanya penjelasan dan pembelajaran. Kalau kalian ingin belajar ngeflash atau belajar mengatasi Xiaomi Redmi yang tipe lainnya dengan boot loop, stuck recovery, atau mungkin gagal TWRP ya, gagal pasang TWRP, jadi device akan stuck logo Mi saja. Nah, seperti ini ya. Lalu bagaimana caranya ya? Langsung saja ya, kita coba cek. Kita buka, karena di sini kita kan menggunakan metode test point. Jadi ya otomatis kita akan coba buka ya casingnya. Kita coba buka casingnya dulu bentar. Nah, kita lepaskan dulu baterainya ya, soket baterainya kita lepaskan dulu. Dan ini letak dari test point Redmi 5 Rossi ini nih, kecil banget di sini, jadi harap berhati-hati ya, kecil banget. Kalau misalkan kalian device-nya sudah UBL, kalian tidak perlu membongkar dan kalian tidak perlu test point, karena menggunakan fastboot juga bisa ya, tapi tetap menggunakan Mi Flash. Baik, langsung saja ya, kita coba setting dulu di Mi Flash-nya. Bagaimana cara memasukkan firmware fastboot Xiaomi Redmi-nya ini. Nah, ini fastboot ROM ya. Biasanya kalau Xiaomi Redmi itu di sini ada yang namanya codename-nya ya, kayak ini Redmi 5 Rossi Global Image. Jadi ini global ya, ROM global. Kalau misalkan di sini tidak ada global dan di sini ada keterangan CN, itu Cina ya. Nah, kalau Redmi 5 kalian itu made in-nya itu distributor, setelah kalian flash menggunakan global dan belum UBL, mungkin akan stuck recovery. Jadi kalian flash dulu menggunakan China ya, China image. Setelah selesai, device akan normal, tapi tidak ada bahasa Indonesia dan tidak ada Play Store-nya. Kalian UBL dulu. Kalau misalnya sudah UBL, kalian bisa ganti menggunakan ROM global ini ya. Dan ini Qualcomm drivernya ya. Semuanya ini sudah saya sediakan di deskripsi video. Baik, kan kebetulan sekali saya sudah menginstal Qualcomm drivernya dan sudah menginstal Xiaomi Mi Flash ini. Ini Xiaomi Mi Flash 2017-425. Jadi saya akan coba langsung saja buka ya Mi Flashnya. Dan ingat ya, sekali lagi nih, cara memasukkan firmware fastboot ROM Xiaomi Redmi itu mungkin akan banyak sekali yang salah paham. Nih, begini caranya. Kalian pilih saja clean all dulu, atau ya clean all dulu ya, clean all dulu. Terus kalian bisa masuk ini ke select ya, untuk memasukkan firmware fastboot yang sudah kita ekstrak tadi. Select, adanya di
tadi adanya di sini ya. Sebentar, di download kompres. Nah, ini kan ada dua folder nih ya, ada dua folder. Kalau yang pertama ini, folder pertama itu kalian metode flashing, metodenya itu metode fastboot ya, seperti ini ya. Jangan image yang dimasukkan kalau mode fastboot, tapi kalau folder image ini khusus untuk yang test point ya, seperti yang akan saya jelaskan. Kalau sekali lagi, kalau folder utama ini untuk fastboot, dan kalau yang folder kedua atau folder image ini untuk test point. Tapi jangan salah, kalau misalkan kalian ngeflashnya menggunakan fastboot mode, terus kalian masukkan ini, dan di situ tidak nanti akan ada laporan merah di sini ya. Nih ada laporan merah. Kalian ganti atau kalian cut saja nih. Kalian cut ini kan ada di kompres ya. Kalian cut, terus kalian pindahkan lokal C saja. Di sini pas tekan di sini, terus kalian ulangi lagi, buka ya, buka folder pertama tadi. Karena kebetulan di sini saya menggunakan metode test point, jadi saya akan memasukkan folder image-nya ini ya. Nah, folder image masukkan. Nah, kalau sudah, kalian pilih clean all ya. Setelah itu kita akan cek untuk koneksi ya, menggunakan test point. Kita cek dulu nih. Bentar ya, saya akan coba test point. Memang agak susah ya untuk test point Redmi 5 Rose ini, karena kecil banget di sini. Jadi saya juga minta bantuan ini kaca pembesar ya, kecil banget nih, nggak kayak yang lainnya. Nih, ini udah masuk nih, ada Qualcomm USB key loader. Jadi ini sudah selesai koneksinya. Setelah itu kita tutup saja device manager dan klik refresh. Ini berlaku untuk Xiaomi Redmi yang Qualcomm ya, yang Qualcomm apa namanya, menggunakan test point. Ini berlaku untuk semua Xiaomi dan Redmi. Tapi kalau misalkan memakai out ya, kalian harus sudah punya apa ya, akun outnya juga ya. Nah, ini seperti ini udah kebaca COM5. Setelah refresh sudah dia kebaca di COM5. Setelah itu klik flash saja untuk memulai proses flashing. Nah, ini lagi jalan ya, ini lagi jalan, dan mungkin butuh waktu sekitar 5 sampai 7 detik 5 sampai 7 menitan ya, untuk menyelesaikan proses flashing ini. Jadi sabar saja dan silahkan kalian tunggu ya sampai selesai.
Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, statusnya sudah flash down dan resultnya sudah sukses ya. Mohon maaf karena ini prosesnya yang memang agak lama, jadi sedikit saya potong videonya untuk mempersingkat waktu saja ya. Sekali lagi nih, kalau statusnya sudah flash down dan resultnya sudah sukses, berarti proses flashing Xiaomi Redmi, khususnya Redmi 5 Rossi yang saya jelaskan ini sudah selesai. Nah, sekarang langkah terakhir kalian close saja. Nih Mi Flashnya ini kan sudah nggak digunakan lagi, jadi kalian bisa tutup Mi Flashnya. Dan sekarang kita coba cek ya. Untuk mempercepat booting pada saat kita menekan tombol power ya, kalian saya sarankan lepas pasang baterai saja. Lepas baterai soket baterai ini sebentar. Nah, setelah selesai ya sekitar 2 detik atau 3 detik kalian pasang lagi, baru sekarang kalian nyalakan ya. Dan sekali lagi ingat ya, tadi folder folder fastboot ROM itu beda. Misalkan kalian ngeflashnya menggunakan test point, kalian gunakan folder yang kedua atau folder image ya. Tapi itu khusus untuk yang belum UBL dan itu berlaku untuk semua Xiaomi dan Redmi tanpa terkecuali MediaTek ya. Nah, kalau device kalian itu entah itu Qualcomm atau MediaTek dan sudah UBL, sudah unlock bootloader, kalian masukkan fastboot ROM-nya itu ke folder pertama, atau istilahnya gini, ada nama misalkan kayak tadi ya, Rossi Global Image, terus Cactus Global Image, terus apa ya, Chameleon Global Image, pokoknya itu aja ya. Misalnya Dandelion Global Image sudah selesai ya, otomatis kita sudah bisa menggunakan device ini. Nah, ini alhamdulillah dia sudah boot up ke tampilan seperti ini ya. Media sengaja saya pakai MIUI 9 ya. Kita akan setup dan kita coba pilih beberapa bahasa untuk lokasi juga, dan ini sudah selesai. Jadi kalau misalkan benar kalian mengikutinya dengan teliti, dan cara ini bisa untuk Redmi 5 Rossi yang boot loop atau gagal pasang TWRP atau bisa juga ya untuk stuck recovery. Tapi untuk khusus untuk Redmi 5 stuck recovery itu kalian gunakan fastboot ROM dengan ROM-nya itu ROM Cina ya. Setelah ROM Cina selesai, stuck recovery juga hilang, kalian langsung unlock bootloader ya. Dan kebetulan sekali untuk Redmi 5 ini belum ada file untuk UBL-nya. Jadi kalian gunakan UBL official. Tapi saran saya gunakan yang versi MIUI 9, jangan MIUI 11 ya. Kadang kalau versi MIUI 11 itu dia nggak mau yang paling cepat atau instan itu pakai MIUI 9 ya. Itu.
Baik, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di JP Team ya. Untuk ini pembelajaran atau penjelasan cara flash Xiaomi Redmi atau khususnya untuk Redmi 5 Rossi yang gagal TWRP, boot loop, stuck recovery atau cuma logo Mi-nya saja. Baik, tunggu video tutorial saya berikutnya. Jangan lupa dukung saya terus ya dengan subscribe kalian. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari saya JP Team selamanya. Terima kasih dan salam.